Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ibu harap kabar adik-adik selalu sehat dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari satuan waktu. Ibu mempunyai sebuah cerita. Ceritanya, Akbar sangat menantikan hari Lebaran. Hari Lebaran itu kan sebentar lagi ya. Kenapa Akbar sangat menantikan hari Lebaran? Karena Akbar sangat ingin berkumpul dengan keluarganya di Surabaya. Akbar berencana untuk mengunjungi satu persatu saudaranya selama 2 minggu. Berapa lama ya 2 minggu itu? Atau berapa hari ya 2 minggu itu? Kita cari tahu ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kalender. Kalender ini kalender tahun 2020, yaitu tahun ini. Dalam satu kalender ini ada 12 bulan. Dari mana sih 12 bulan itu? 12 bulan itu terdiri dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tadi kita sudah tahu kan nama bulan-bulannya. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, dalam satu tahun ini terdapat 12 bulan. Kita tulis ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi berapa? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, sekarang kita lihat lagi kalendernya. Dalam satu bulan ini terdiri dari 30 hari. Dari mana 30 hari itu? Dilihat dari jumlah tanggalnya. Jadi, dalam satu bulan itu ada 30 hari. Nah, sekarang kita tulis ya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, jadi berapa? 1 bulan sama dengan 30 hari. Sekarang, dalam 1 bulan itu ada yang disebut dengan mingguan. 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. 7 hari itu apa aja sih? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dari Senin sampai Sabtu itu ada 7 hari, sama dengan 1 minggu. Kita tulis ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, sekarang kita akan mengetahui dalam 1 bulan itu ada berapa minggu sih? Dalam 1 bulan itu, kita lihat ya. Misalnya di sini. Nah, 1 minggu itu tadi ada berapa hari? Ada 7 hari. Ya, ada 7 hari. 1 minggu. Nah, untuk mencari berapa minggu, kita tambahkan 1 minggu, kita tambah dengan minggu yang keduanya. Ini minggu pertama ya. Ini minggu ke-1. Nah, tambah lagi dengan minggu kedua, jadi ada 2 minggu. Tambah lagi
dengan minggu ketiga. Jadi 3 minggu. Tambah lagi minggu keempat, jadi ada 4 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu yang terdiri dari 1 minggunya adalah 7 hari. Kita tulis ya. Satu bulan sama dengan 4 minggu. Lagi ke soal yang tadi. Berapa lama sih Akbar menemui saudaranya satu persatu? Selama 2 minggu itu ada berapa hari sih? Nah, kita coba ya. Diketahui Akbar mengunjungi saudaranya selama 2 minggu. Kemudian ditanyakan tadi ditanyakannya berapa? 2 minggu itu sama dengan berapa hari? Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, sebelum kita mengetahui 2 minggu berapa hari, kita sudah mengetahui kan 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Kita tulis. 1 minggu 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita sudah mengetahui bahwa 1 minggu itu 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, kita hitung ya. 7 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 1 minggu. Nah, yang ditanyakan adalah 2 minggu. 2 minggu itu ada berapa hari? Jika 1 minggu sama dengan 7 hari, kita tinggal tambahkan saja 7 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ditambah 7 sama dengan berapa? 14. Kita tulis ya. Satu minggu jadi 2 minggu sama dengan 7 hari ditambah 7 hari. Atau kita bisa tulis 2 dikali 7 hari. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari yang ditanyakan tadi, 2 minggu. Nah, 7 hari dari mana? 7 hari ini dapat dari 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi 7 harinya ada 2 kali. Jadi 14 hari. Selanjutnya, Ibu mempunyai cerita lagi. Pada suatu hari, Akbar dan Aisyah bermain bersama di ruang keluarga, di rumah Aisyah.
Kemudian Aisyah melihat sebuah jam di dinding. Lalu dia bertanya kepada Akbar, pukul berapa itu? Kemudian Akbar menjawab, itu pukul 9. Tidak lama kemudian, ibunya menghampiri mereka dan memberitahu Akbar bahwa Akbar akan pulang pada pukul 9 lebih 10 menit. Nah, berapa lama waktu yang tersisa untuk Akbar sebelum pulang? Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita lihat dulu jam ini. Pada jam ini terdapat 12 angka, dari angka 1 sampai ke angka 12. Kemudian di dalam jam ini terdapat 2 jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek ini menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, sekarang kita ke soal ya. Tadi Akbar melihat pukul 9. Bagaimana sih bagaimana sih jamnya menunjukkan 9 itu? Untuk menunjukkan 9 itu, jarum pendeknya itu mengarah ke angka 9 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Jarum pendek mengarah ke angka 9 dan jarum panjang mengarah ke angka 12. Nah, dapat ditulis seperti ini. Tulis pukul 09.00. Kemudian dibacanya pukul 9 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibu memberitahu Akbar bahwa dia akan pulang pukul 9 lebih 10 menit. Nah, untuk menentukan pukul 9 lebih 10 menit, nah perlu diketahui bahwa jarum panjang yang menunjukkan menit ini, jika dia berpindah dari satu angka ke angka lainnya, itu berlangsung selama 5 menit. Artinya, jika dia berpindah, itu harus ditambah 5 menit. Nah, begitu pula seterusnya, dari 12 ke 1, jarum panjangnya berpindah dari 12 ke 1 itu ditambah 5 menit. Kemudian dari 1 ke 2 juga ditambah 5 menit. Jadi 5 menit ditambah 5 menit berapa? 10 menit. Nah, kita tuliskan ya. Jarum pendek mengarah ke angka 9 dan jarum panjangnya dari 12 ditambah 5 menit ke 1. Dari 12 ke 1 ditambah 5 menit. Tambah 5 menit. Lalu dari 1 ke 2 ditambah lagi 5 menit. Jadi berapa? Jadi 10 menit. Nah, jadi 10 menit. Jadi 10 menit ya. Jadi jarum panjang ini mengarah ke angka 2. Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit. Jadi penulisannya pukul 09.10. Dibacanya pukul 9 lebih 10 menit. Nah, seperti itu. Lalu ada cerita lagi. Akbar sangat menyukai film animasi di televisi. Nah, film animasi di televisi yang dia sukai itu ditayangkan pada pukul 13.00. Pukul berapakah 13.00 itu? Nah, perlu diketahui bahwa dalam jam dinding ini hanya ada 12 angka. Dan juga dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Sehingga
untuk menentukan pukul 13.00 itu kita tambahkan 1 jam. Dari mana tambahkan 1 jam itu? Dari perpindahan si jarum pendek ini yang menunjukkan jam dari satu angka ke angka lainnya. Nah, itu ditambahkan 1 jam. Nah, seperti ini. Misalnya Pukul 12.00. Nah, ketika jarum pendeknya bergerak ke angka 1, dari 12 ke 1, itu ditambahkan 1 jam. Jadi, berapa 12 tambah 1? Jadi, 13. Nah, bergeserkan ya. Kita ganti ini jadi ke angka 1. Maka, penulisannya pukul 13.00 dibacanya pukul 1. Nah, setelah kita mempelajari dari bulan, minggu, dan hari, kemudian tentang jam dan menit, kita dapat simpulkan bahwa satuan waktu adalah satuan yang menunjukkan berapa lama suatu kejadian berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana adik-adik? Masih semangat belajarnya? Kita harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai satuan waktu, yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama kejadian waktu berlangsung. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai satuan waktu, yaitu tahun, bulan, minggu, dan hari. Sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat 1 tahun itu ada berapa bulan? Ya betul, ada 12 bulan adik-adik. Nah, kita dapat melihat ya, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan itu dari kalender. Nah, di sini di dalam kalender ini itu menunjukkan 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak nama-nama bulan dalam 1 tahun? Nah, betul. Sekarang kita coba sebutkan ya nama-nama bulan di dalam 1 tahun, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini itu di dalam kalender ini terdiri dari 12 bulan. Yang artinya 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, sekarang ibu mau tanya, di dalam 1 bulan itu terdiri dari berapa minggu? Nah, betul, ada 4 minggu atau lebih, sesuai dengan jumlah hari yang terdapat pada masing-masing bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam 1 minggu itu ada berapa hari adik-adik? Ya, ada 7 hari. Nah, ada yang tahu tidak nama-nama hari di dalam 1 minggu itu ada apa aja? Nah, kita sebutkan sama-sama ya. Di sini ada hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi artinya di dalam 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Nah, karena adik-adik sudah mempelajari mengenai satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari, sekarang ibu punya cerita. Didengarkan baik-baik ya. Pada musim liburan tiba,
Aisyah dan keluarganya selalu menginap di rumah neneknya. Saat ini, Aisyah dan keluarganya sudah sampai di rumah neneknya di Jakarta. Aisyah dan keluarganya pergi ke rumah nenek bertepatan pada hari Minggu, dan mereka berencana akan menginap selama 5 hari. Pada hari apakah Aisyah dan keluarganya akan pulang ke rumahnya? Nah, sekarang kita tulis dulu ya yang diketahuinya apa aja. Nah, adik-adik, di sini diketahui bahwa Aisyah mulai menginap pada hari Minggu. Dan Aisyah akan menginap selama 5 hari. Yang ditanyakan, pada hari apa Aisyah akan kembali ke rumahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini Ibu membawa gambar nama-nama hari. Nah, ada dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari-hari ini selalu berputar. Misalnya, setelah hari Senin, hari Selasa. Setelah hari Selasa, hari Rabu. Setelah hari Rabu, hari Kamis. Setelah hari Kamis, hari Jumat. Setelah hari Jumat, hari Sabtu. Setelah hari Sabtu, hari Minggu, dan setelah hari Minggu maka kembali lagi ke hari Senin, dan ini begitu saja terus berputar. Nah, di pertanyaannya kan Aisyah itu menginap mulai pada hari Minggu. Nah, berarti pada hari Minggu ada di sini ya. Nah, ini hari Minggu. Kemudian Aisyah akan berencana menginap selama 5 hari. Nah, kita hitung ya, melangkah sebanyak 5 hari yang dimulai dari hari Minggu. Kita hitung ya sama-sama. 1, kemudian melangkah 1 hari ke hari Senin, berarti ini 2, kemudian melangkah lagi ke hari Selasa, 3, kemudian melangkah lagi ke hari Rabu, maka ini 4, dan kemudian melangkah lagi ke hari Kamis, ini adalah hari ke-5. Nah, jadi Aisyah itu menginap mulai dari hari Minggu, kemudian hari Senin, kemudian hari Selasa, kemudian hari Rabu, kemudian hari Kamis. Jadi Aisyah menginap dari hari Minggu sampai hari Kamis. Lalu pertanyaannya, hari apakah Aisyah akan pulang? Nah, artinya Aisyah akan pulang setelah hari ke-5, yaitu hari ke-5 itu apa adik-adik? Hari Kamis ya. Nah, setelah hari Kamis hari apa? Betul, hari Jumat. Jadi Aisyah akan kembali ke rumah pada hari Jumat. Atau adik-adik dapat menuliskan penyelesaiannya seperti ini. Nah, adik-adik bisa menuliskannya seperti ini. Hari ke-1, kita lihat di gambar ya. Hari ke-1 hari apa? Nah, di sini ya. Aisyah kan menginap mulai pada hari Minggu. Kita tulis hari ke-1-nya adalah hari Minggu. Kemudian hari keduanya kita lihat di gambar. Kemudian kan melangkah ya sebanyak 1 hari, berarti hari Senin. Kita tulis di sini hari Senin. Kemudian hari ketiga itu kita lihat dari hari Senin melangkah 1 hari, jadi hari Selasa. Kemudian hari keempat lihat lagi di gambar. Kemudian dari hari Selasa melangkah 1 hari, jadi hari Rabu. Kemudian hari ke-5, nah dari hari Rabu melangkah 1 hari lagi, jadi ke hari Kamis. Nah, karena Aisyah akan berencana menginap selama 5 hari, jadi Aisyah menginap dari hari Minggu sampai hari Kamis, yang artinya Aisyah akan kembali ke rumahnya kapan? Artinya Aisyah akan kembali ke rumah setelah hari ke-5. Hari ke-5 adalah hari Kamis, dan setelah hari Kamis kita lihat di sini adalah hari Jumat. Jadi Aisyah akan kembali ke rumahnya pada hari Jumat. Nah, adik-adik, sekarang Ibu ingin bertanya,
saat kalian jam istirahat, kalian pergi kemana? Pergi ke kantin ya. Di sana kita membeli makanan, membeli minuman untuk mengisi energi kita agar kita semakin semangat belajarnya. Nah, saat kalian membeli makanan dan minuman, kita harus terlebih dahulu memperhatikan tanda khusus yang terdapat pada kemasan tersebut. Tanda khusus seperti apa? Yaitu tanda batas penggunaan waktunya. Tanda batas penggunaan waktunya itu di sini Ibu membawa beberapa kemasan makanan. Kita lihat ya tanda batas penggunaan waktunya. Nah, yang pertama di sini ada makanan ringan. Kita lihat batas penggunaan waktunya. Biasanya batas penggunaan waktunya itu tertera di belakang kemasan. Di sini ya, adik-adik. Nah, di sini. Dan biasanya ditandai dengan kata-kata baik digunakan sebelum. Nah, di sini ya kita lihat ada kata-kata baik digunakan sebelum. Nah, di sini ada angka-angka, ada 28, 12, 20. Nah, angka-angka ini menunjukkan waktu batas penggunaan kemasan tersebut. Nah, adik-adik, di sini dua angka pertama yaitu 28 ini menunjukkan tanggal. Kemudian angka 12 di sini menunjukkan bulan dan 20, dua angka terakhir ini menunjukkan tahun. Nah, di sini berarti ini 28 itu tanggal 28, kemudian 12. 12 itu bulan ke-12 apa adik-adik? Ya, betul, bulan Desember ya. Nah, 20 ini menunjukkan tahun. Tahun 2020. Jadi seperti itu adik-adik. Cara membaca tanda penggunaan waktu yang ada di kemasan. Jadi dimulai dari 28, 12, 20. 28 itu tanggal, kemudian 12-nya itu bulan, dan 20-nya itu adalah 2020 atau tahunnya. Jadi kemasan ini baik digunakan sebelum tanggal 28 bulan Desember tahun 2020. Nah, adik-adik, jika makanan ini tetap dikonsumsi saat sudah melebihi tanda batas penggunaan waktunya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan kita, karena makanan atau kemasan makanan yang ada pada kemasan ini sudah tidak layak dikonsumsi atau dalam kondisi yang tidak baik, dan kondisi yang tidak baik itu disebut dengan kadaluarsa. Nah, adik-adik, sekarang kita coba latihan ya. Nah, di sini Ibu punya kemasan teh. Kita lihat ya tanda batas penggunaan waktunya yang tertera di belakang kemasan teh. Nah, di sini terdapat kata-kata baik digunakan sebelum. Nah, ini tanda batas waktunya ada angkanya 02, 03, 20. Kita coba tuliskan di papan tulis agar terlihat lebih besar. Nah, adik-adik, sekarang kita coba jawab ya. Pertanyaan, kemasan ini baik digunakan sebelum. Nah, kita lihat ya di sini ada tanda batas penggunaan waktunya yaitu 02, 03, 20. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Nah, adik-adik, untuk dua angka pertama ini menunjukkan tanggal. Kemudian, dua angka setelahnya yaitu adalah menunjukkan bulan adik-adik. Kemudian, 20 atau dua angka terakhir ini menunjukkan singkatan dari tahun. Nah, artinya jadi 02 ini tanggal, berarti tanggal 2 bulan. Bulan ketiga bulan apa adik-adik? Bulan Maret, betul. Nah, 20 ini singkatan dari tahun 2020.
Jadi artinya kemasan ini baik digunakan sebelum tanggal 2 bulan Maret 2020. Kita tuliskan ya. Tanggal 2 bulan Maret tahun 2020. Jadi gini adik-adik, kemasan ini baik digunakan sebelum tanggal 2 bulan Maret tahun 2020. Bagaimana adik-adik, sampai sini sudah paham? Jadi sebelum kita mengkonsumsi atau menggunakan suatu kemasan, alangkah lebih baiknya kita harus melihat dulu tanda penggunaan waktunya. Agar apa? Agar kita dapat mengetahui apakah kemasan tersebut masih dalam kondisi baik atau sudah dalam kondisi buruk. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita mempelajari mengenai satuan waktu yaitu tahun, bulan, minggu, dan hari, sekarang kita akan mempelajari satuan waktu mengenai jam, menit, dan detik. Nah, di sini ibu membawa jam. Di rumah adik-adik pasti ada jam ya. Lalu apa ya fungsi dari jam itu adik-adik? Nah, betul, untuk melihat waktu. Misalnya, aduh, pukul berapa sekarang? Oh, ternyata pukul 6. Aku harus segera berangkat ke sekolah, karena pada pukul 7 pembelajaran di sekolah akan dimulai. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa jam itu sangat penting bagi kehidupan kita untuk melihat waktu. Nah, adik-adik, di dalam jam ini terdapat 3 jarum. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum yang sangat kecil dan berwarna merah. Nah, 3 jarum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk jarum yang pendek ini untuk menunjukkan jam. Nah, dan jarum yang panjang ini itu untuk menunjukkan menit. Dan jarum yang berwarna merah ini untuk menunjukkan detik. Adik-adik, di dalam jam ini terdapat 12 angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Nah, adik-adik, untuk jarum yang detik ini, yang berwarna merah ini, setiap perpindahannya dari satu angka ke angka yang lainnya itu bernilai 5 detik. Misalnya, dari angka 6, kemudian berputar sebanyak 1 putaran dan kembali lagi ke angka 6. Itu berjumlah 60 detik. Kenapa 60 detik? Karena jumlah dari angka di jam ini ada 12 angka. Kemudian setiap perpindahan dari satu angka ke angka yang lainnya itu bernilai 5 atau kelipatan 5. Maka 5 dikali 12 sama dengan 60 detik. Nah, ketika satu putaran detik ini akan menjadikan jarum menit berpindah sebanyak 1 langkah. Nah, seperti ini, sebanyak 1 langkah. Jadi artinya 1 menit itu adalah 60 detik. Kemudian, jika jarum panjang ini bergerak sebanyak 1 putaran dari angka 12, kemudian kembali lagi ke angka 12. Ini berapa banyak? Nah, karena setiap perpindahan angka jarum menit ini bernilai 5 menit, maka 12 yang merupakan jumlah dari keseluruhan angka yang ada di jam dikali 5, yaitu 60 menit. Jadi, satu putaran jarum panjang bernilai 60 menit. Dan hal itu menjadikan jarum pendek yang asalnya di angka 8 berpindah 1 langkah ke angka 9. Jadi artinya 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, adik-adik, sekarang ibu mau tanya, pukul berapa yang ditunjukkan pada jam ini? Ya, pukul 9. Kenapa pukul 9? Karena jarum pendek mengarah ke arah 9, ke arah angka 9, dan
jarum panjang atau jarum menitnya mengarah ke angka 12. Seperti itu adik-adik. Contoh lagi ya. Nah, jika seperti ini, pukul berapa yang ditunjukkan pada jam? Pukul 10 ya adik-adik, ketika jarum pendeknya mengarah ke angka 10 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada contoh lagi. Pukul berapa yang ditunjukkan pada jam berikut ini? Ya, di sini kita lihat jarum pendeknya mengarah ke angka 10 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 3. Berarti di sini pukul 10 lewat. Nah, karena perpindahan angka dari satu angka ke angka yang lainnya itu bernilai 5 menit, maka kita hitung ya. Ini dari 12 ke 1, 5, kemudian 1 ke 2, 5, 2 ke 3 itu 5. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, adik-adik, jadi jam ini menunjukkan pukul 10 lewat 15. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan pukul 10 lewat 15? Nah, jadi gini adik-adik cara menuliskannya. Jadi pukul yang pertama kita tuliskan dulu jamnya yaitu jam 10 ya. 10 kemudian titik. Nah, setelah titik baru menitnya yaitu 15. Nah, dibaca pukul 10 lewat 15. Seperti itu adik-adik. Sekarang setelah kalian mengetahui, Ibu punya soal cerita. Dengarkan baik-baik ya. Pada pukul 8.30, Aisyah dan adiknya sedang belajar membaca Al-Quran bersama ayah dan ibunya. Mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Aisyah dan adiknya selesai belajar pada pukul 9.40. Berapa lama Aisyah dan adiknya belajar? Nah, adik-adik, kita tulis dulu ya yang diketahuinya apa aja. Nah, adik-adik, kan diketahui Aisyah dan adiknya mulai belajar pukul 8.30 dan selesai belajar pukul 9.40. Berapa lama Aisyah dan adiknya belajar? Nah, lalu bagaimana menunjukkan pukul 8.30? Nah, berarti pukul 8.30 itu ketika jarum pendek mengarah di antara 8 dan 9. Dan jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian bagaimana cara menunjukkan pukul 9.40? Berarti pukul 9.40 artinya jarum pendeknya mengarah di antara angka 9 dan 10. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 8. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita menentukan lamanya Aisyah dan adiknya belajar. Nah, kita hitung ya bersama-sama. Nah, adik-adik, kita lihat di sini kan ya, jarum pendeknya mengarah di antara 8 dan 9. Sedangkan jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Sama seperti ini. Nah, kita hitung ya bagaimana lama waktu dari pukul 8.30 sampai 9.40. Kita hitung ya bersama-sama. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, 60 menit, 65 menit, dan 70 menit. Sama kan? Sama dengan gambar yang di sini bahwa jarum pendeknya mengarah ke angka 9 dan 10 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 8. Sama seperti ini. Tadi ada berapa menit? Ada 70 menit. Jadi lamanya
Aisyah dan adiknya belajar adalah 70 menit. Kita tulis ya. Nah, adik-adik, jadi lamanya Aisyah dan adiknya belajar adalah 70 menit. Nah, 70 menit ini kita ubah ke jam. Nah, 70 menit ini terdiri dari 60 menit dan 10 menit. Kita tahu ya bahwa 60 menit itu artinya 1 jam. Dan 10 menit. Jadi 70 menit itu artinya 1 jam lebih 10 menit. Jadi kita tulis bahwa lamanya Aisyah dan adiknya belajar adalah 1 jam 10 menit. Seperti itu adik-adik. Atau adik-adik kita dapat menyelesaikan pertanyaan ini dengan cara mengkurangkan waktu selesai dan waktu dimulai. Kita coba ya. Waktu selesai itu belajar pada pukul 9.40. Kita tulis di sini 9.40. Kemudian dikurang waktu dimulai. Waktu dimulainya adalah 8.30. Kita tulis di sini 8.30. Kita kurangkan 0 dikurang 0, 0, 4 dikurang 3, 1, 9 dikurangi 8, 1, 0 dikurang 0, 0. Artinya ini untuk menunjukkan jam dan ini untuk menunjukkan menit. Jadi artinya lama Aisyah dan adiknya belajar adalah ini 1 jam 10 menit. Nah, seperti itu adik-adik. Setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lamanya waktu suatu kejadian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan baku. Sebelumnya, apa itu satuan baku? Betul, satuan baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh seseorang atau siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Satuan baku terdapat pada alat ukur baku. Satuan baku yang akan kita pelajari pada bab ini merupakan satuan baku yang ada pada alat ukur panjang, berat, dan waktu. Satuan baku yang pertama yaitu panjang. Alat ukur panjang bermacam-macam disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Yang pertama ada rometer. Bentuk rometer seperti ini. Rometer merupakan alat untuk mengukur satuan panjang. Rometer terbuat dari material yang lentur dan dapat digulung. Rometer ukurannya bermacam-macam. Ada yang 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Nah, satuan rometer ini adalah meter. Rometer dapat digunakan untuk mengukur tanah. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris bentuknya seperti ini. Penggaris merupakan alat untuk mengukur satuan panjang. Penggaris juga dapat digunakan untuk membuat sebuah garis. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang lebih pendek seperti pulpen, pensil, dan penghapus. Ukuran penggaris juga bermacam-macam. Ada yang 10 cm, 20 cm, 50 cm, bahkan ada yang 100 cm. Selanjutnya, alat ukur panjang ketiga yaitu meteran gulung. Bentuk meteran gulung seperti ini. Meteran gulung terbuat dari bahan material yang lentur. Meteran gulung ini merupakan meteran gulung yang kecil atau bisa disebut dengan meteran saku. Meteran gulung ini dapat digunakan untuk mengukur kayu. Ada meteran yang terbuat dari plastik fiber. Nah, meteran tersebut disebut dengan meteran pita dan digunakan untuk mengukur kain. Selanjutnya, alat ukur berat. Alat ukur berat bermacam-macam dan disesuaikan dengan benda yang akan diukur.
mengukur. Alat ukur berat yang pertama yaitu timbangan dacin. Timbangan dacin bentuknya seperti ini. Timbangan dacin dapat digunakan untuk mengukur berat beras. Timbangan dacin terdiri dari satuan kilogram. Selanjutnya ada timbangan badan. Timbangan badan bentuknya seperti ini. Timbangan badan dapat kita gunakan untuk menimbang badan seseorang, menimbang berat badan seseorang. Timbangan badan ini terdiri dari satuan kilogram. Selanjutnya ada timbangan kue. Timbangan kue bentuknya seperti ini. Timbangan kue dapat kita gunakan untuk mengukur berat terigu, margarin, keju, dan yang lainnya. Timbangan kue terdiri dari satuan kilogram dan gram. Alat ukur beras selanjutnya yaitu timbangan gantung. Timbangan gantung bentuknya seperti ini. Timbangan gantung digunakan untuk mengukur berat daging. Biasanya banyak daging-daging yang menggunakan timbangan gantung. Timbangan gantung satuannya yaitu kilogram dan gram. Alat ukur beras selanjutnya yaitu timbangan warung. Ini bentuk timbangan warung. Timbangan warung ini dapat kita gunakan untuk menimbang berat gula, berat telur, dan yang lainnya. Timbangan warung satuannya kilogram dan gram. Alat ukur beras selanjutnya yaitu neraca. Bentuk neraca seperti ini. Neraca ini dapat kita gunakan untuk mengukur berat emas. Neraca terbuat dari logam. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu bermacam-macam. Yang pertama ada jam dinding. Bentuk jam dinding seperti ini. Jam dinding merupakan jam yang difungsikan sebagai tata letak dan biasanya dipajang di dinding. Jam dinding ini terdiri dari satuan jam, menit, dan detik. Selanjutnya ada jam waker. Bentuk jam waker seperti ini. Jam waker hampir sama kegunaannya dengan jam dinding, tapi jam waker dilengkapi dengan alarm yang disetel dan akan berbunyi pada waktu dan menit yang telah ditentukan. Selanjutnya alat ukur waktu yang ketiga yaitu jam pasir. Jam pasir terdiri dari dua tabung dan terhubung oleh sebuah tabung yang sempit. Jam pasir ini diisi pasir pada salah satu tabung di atasnya dan akan mengalir pada tabung di bawahnya. Dan pasir ini akan mengalir pada waktu dengan laju yang teratur. Perkenalkan, namaku Nadia. Aku memiliki seorang adik bernama Syamil. Syamil sekarang sudah kelas 4 MI. Usianya sekarang adalah 10 tahun. Di antara kami berdua, aku yang paling tinggi. Tinggi badanku 140 cm dan tinggi badan Syamil 120 cm. Aku sekarang sudah kelas 6 MI. Setiap hari aku mulai belajar di sekolah pada pukul 7 sama seperti Syamil. Syamil suka bermain dan berlari-lari di halaman rumah dengan berat badan 25 kg. Syamil cukup cepat berlari dan gesit menghindar jika aku berusaha menangkapnya. Beratku sekarang 35 kg, 10 kg lebih berat dibandingkan dengan berat Syamil. Nah, dari penjelasannya dia, kita dapat lihat ada besaran panjang, berat, dan waktu. Apa sajakah itu dan bagaimana cara mengukurnya? Mari kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Yang pertama, panjang. Panjang memiliki satuan diantaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Jika diuraikan dalam bentuk tangga, maka akan seperti ini. Jika naik satu tangga, itu dibagi 10. Dan jika turun satu tangga, itu dikali 10. Sekarang 1 meter berapa sentimeter? Kita hitung. 1, 2. Turun 2 tangga berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Dan yang lainnya juga jika dihitung akan menghasilkan ukuran yang sama, sehingga dapat dirumuskan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter sama dengan 1000 mm, dan 1 cm sama dengan 10 mm. Contoh soal cerita pertama, Fatima mempunyai kain. Fatima mengukur kainnya sepanjang 2 meter lebih 30 cm. Berapa panjang kain dalam satuan cm? Mari kita hitung. Diketahui panjang kain Fatima 2 meter 30 cm. Yang ditanyakan berapa panjang kain dalam satuan cm? Nah, meter ke cm turun 1, 2, berarti turun 2 tangga. Itu berarti 2 meter dikali 10, itu berarti 2 meter dikali 10, dikali lagi 10, jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi dapat dijawab 2 meter ditambah 30 cm, 2 dikali 10 dikali 10 ditambah 30 sama dengan 2 dikali 100 ditambah 30 sama dengan 200 ditambah 30 sama dengan 230 cm. Jadi panjang kain Fatimah adalah 2300 cm. Ali mempunyai tangga sepanjang 210 cm. Berapa panjang tangga Ali dalam satuan meter? Diketahui panjang tangga Ali 210 cm. Ditanyakan berapa panjang tangga Ali dalam satuan meter? Kita hitung. 210 cm sama dengan 200 ditambah 10 cm. 200 ini kita ubah ke dalam meter. 200 cm berarti naik seberapa tangga? Berapa tangga? 1, 2. Berarti 200 dibagi 10. Sini dibagi lagi 10. Berarti 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Jadi 200 dibagi 10 ditambah 10 cm sama dengan 200 dibagi 100 ditambah 10 cm sama dengan 2 meter ditambah 10 cm sama dengan 2 meter 10 cm. Jadi panjang tangga Ali adalah 2 meter 10 cm. Satuan baku untuk berat diantaranya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika naik satu tangga berarti dibagi 10, dan jika turun satu tangga berarti dikali 10. Untuk mengetahui satuan baku berat, mari kita lihat contoh soal cerita berikut ini. Berat tepung adalah 5 kg. Jika 1 kg sama dengan 1000 gram, berapa berat tepung jika dalam satuan gram? Diketahui 1 kg sama dengan 1000 gram. Ditanyakan berapa berat tepung dalam satuan gram? Sehingga bisa dihitung kilogram ke gram itu turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Sehingga jika di sini 5 kg
Turun 3 tangga berarti 10 dikali 10 100. 100 dikali 10 1000. Sehingga 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Sehingga dijawab 1 kilogram sama dengan 1000 gram berarti 5 kilogram. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Dapat disimpulkan bahwa berat tepung di atas adalah 5000 gram. Buah anggur 1 kilogram, buah semangka 2 kilogram, dan buah jeruk 700 gram. Ditanyakan berapa jumlah semua buah jika dalam satuan ons. Mari kita hitung. 1 kilogram ke ons berarti turun 1 tangga. Berarti 1 kilogram dikali 10 sama dengan 10 ons. Sehingga buah anggur 1 kilogram sama dengan 10 ons. Selanjutnya buah semangka 2 kilogram. Buah semangka 2 kilogram berarti turun 1 tangga. Berarti 2 kilogram dikali 10 sama dengan 20 ons. Sehingga buah semangka 2 kilogram sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Selanjutnya buah jeruk 700 gram. Buah jeruk 700 gram ke ons berarti naik 2 tangga, 1, 2. Berarti 700 dibagi berapa? 100 sama dengan 7 ons. Jadi buah jeruk 700 gram sama dengan 700 dibagi 100 sama dengan 7 ons. Dapat kita jumlahkan. Jadi jumlah semua buah yaitu 10 ons anggur ditambah 20 ons semangka ditambah 7 ons jeruk sama dengan 37 ons. Satuan waktu diantaranya jam, menit, dan detik. Pada jam dinding ini terdapat satuan jam, menit, dan detik. Jarum pendek ini menunjukkan satuan jam. Jarum panjang ini menunjukkan satuan menit. Dan jarum panjang yang kecil ini menunjukkan satuan detik. Sehingga pada jam dinding ini dibaca pukul 8. Nah, ketika malam hari dibaca pukul 20.00. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan soal cerita berikut ini. Hasan dan Honsa selalu membaca Al-Quran pada pukul 15.00. Dengan jumlah 5 lembar, 1 lembar yang dibaca membutuhkan waktu 5 menit. Hasan dan Honsa selesai membaca Al-Quran pada pukul... Mari kita jawab. Hasan dan Honsa membaca Al-Quran pada pukul 15.00. 1 lembar yang dibaca membutuhkan waktu 5 menit. Berarti dapat jawab 1 lembar sama dengan 5 menit dan 5 lembar berarti 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25 menit. Berarti 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Sehingga Hasan dan Honsa selesai membaca pada pukul 15 lewat 25 menit. Jadi, Hasan dan Honsa selesai membaca Al-Quran pada pukul 15 lebih 25 menit. Sekarang kita akan membahas soal mengenai satuan panjang. Mira mempunyai sebuah pita. Pada saat diukur, panjang pita tersebut 2 meter 45 cm. Berapakah sentimeter panjang dari pita Mira secara keseluruhan? Kita jawab ya. Nah, diketahui panjang pita Mira itu 2 meter 45 cm. Nah, 2 meter 45 cm ini
berapa sentimeter. Nah, untuk mengerjakannya, kita lihat mana yang sama dengan ini, dengan sentimeter. Betul, yang 45 sentimeter. Ini sama ya, sama ini. Yang beda, yang 2 meter. Nah, 2 meter ini kita rubah ke sentimeter. Bagaimana caranya? Masih ingat tanggal konversi satuan yang telah dibahas sebelumnya? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat ya. Mana meter? Meter ada di sini ya. Terus sentimeter di mana? Di sini. Nah, untuk merubah dari meter ke sentimeter itu turunnya dikalikan 10 setiap 1 kali turun. Nah, kita hitung ya. Dikali 10 dikali 10. Jadi dikali 10-nya berapa kali? 2 kali. Nah, ya. Dua meter sama dengan berapa tadi? 2 dikali 10 dikali 10 sentimeter. Berapa 2 kali 10 dikali 10 itu? Ya, 200 sentimeter. Nah, setelah kita mengetahui 2 meter ini berapa sentimeter, kita tinggal jumlahkan dengan yang 45 sentimeter. 2 meter ditambah 45 cm sama dengan berapa tadi 2 meter? 200 cm ditambah berapa? 45 cm. Jadi berapa? 200 ditambah 45. Betul, 245 cm. Jadi, panjang keseluruhan Pitamira dalam satuan sentimeter adalah 245 cm. Adik, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mengukur suatu berat menggunakan salah satunya adalah menggunakan timbangan. Nah, di sini Ibu mempunyai timbangan kue. Nah, di sini adik-adik ada tertera angka dari 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kg. Nah, artinya 1 kg itu adalah 1000 gram. Begitu adik-adik. Sini kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita mengenai satuan berat. Nah, begini adik-adik ceritanya. Ibu mempunyai 1 kg gula pasir untuk membuat kue. Kemudian ibu membeli lagi sebanyak 500 gram gula pasir. Sekarang berapakah jumlah gram gula pasir yang dimiliki ibu? Nah, kita akan coba mengerjakannya ya. Nah, yang pertama kita menggunakan timbangan mengukurnya adik-adik. Nah, kita cobain ya. Nah, di sini ibu mempunyai 1 kg gula pasir. Nah, kita timbang ya adik-adik. Nah, berada di 1 kg ya adik-adik. Nah, kemudian ibu kan membeli lagi ya 500 gram gula pasir. Nah, sekarang kita tambahkan 500 gram gula pasir yang dibeli ibu. Kita coba ya. Nah, adik-adik, ternyata setelah ditimbang beratnya menjadi 1 kg 500 gram. Atau jadi adik-adik 1 kg itu kan artinya 1000 gram. Nah, kemudian ditambah 500. 1000 ditambah 500 gram artinya 1500 gram. Jadi gula pasir yang dimiliki ibu sekarang beratnya adalah 1500 gram.
Atau adik-adik kita dapat menuliskannya dulu di papan tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakannya beserta penyelesaiannya. Jadi diketahui adik-adik bahwa ibu mempunyai 1 kg gula pasir. Nah, kemudian ibu membeli lagi 500 gram gula pasir. Kemudian yang ditanyakannya adalah jumlah gram gula pasir yang dimiliki ibu sekarang. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu ya, 1 kg ditambah 500 gram. Kita konversikan menjadi gram. Titik-titik gram ditambah titik-titik gram sama dengan gram. Nah, adik-adik, sekarang kita ubah dulu yang 1 kg ini menjadi gram. Adik-adik masih ingat tidak dengan konversi berat yang tangga dari berat ini? Dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, miligram. Nah, setiap naik 1 tangga maka dibagi 10. Nah, sedangkan setiap turun 1 tangga dikali 10. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat ya. Nah, kan dari 1 kg. Berarti dari sini ya, kita turun berapa tangga nih ke gram? 1, 2, 3. Nah, ternyata 3 tangga yang kita turunkan dari kilogram ke gram. Oleh karena itu, maka 1 kg dikali 10, 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Kita tulis ya adik-adik. Nah, di sini ya, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Dan ini 500 gram, kita tuliskan kembali di sini menjadi 500 gram. Nah, 1000 ditambah 500 sama dengan 1500 gram adik-adik. Jadi, gula pasir yang dimiliki ibu sekarang adalah 1500 gram gula pasir. Syahid sedang belajar di kamarnya. Syahid belajar selama 90 menit. Berapa lama waktu Syahid belajar dalam satuan jam? Yang diketahui, Syahid belajar selama 90 menit. Yang ditanyakan, berapa lama waktu Syahid belajar dalam satuan jam? Tadi sudah diketahui bahwa 90 menit sama dengan 60 menit, itu berarti 1 jam. Jadi 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi Syahid belajar selama 1 jam 30 menit.